Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Anisa dengan NPM 215060087 dari kelas 5C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran interaktif berbasis teknologi pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Andes Abdul Mukmin Saud, MPD. Hari ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4, bab 5, cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Sebelum memasuki pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua orang anak yang sedang berbincang-bincang. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kata ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan. Tapi ceritanya banyak lebih seru. Dengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Nah, apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota, kabupaten, maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang, lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Welcome to Kingdom Theory Channel. Selamat datang di channel Kingdom Theory, channel tentang sejarah kerajaan di Asia dan dunia. Selamat menikmati. Apakah ada kerajaan di Bangka Belitung? Diyakini sebagai kerajaan yang pertama di Belitung, dilintis oleh seorang bangsawan Majapahit bernama Datuk Moyang Gresik di kaki Gunung Badau sekitar abad ke-16. Wilayah kerajaan ini meliputi Badau, Ibul, Bangek, Bantayan, Simpang Tiga, bahkan hingga ke Buding, Manggar, dan Gantung di Belitung Timur. Badau merupakan salah satu kecamatan di dalam wilayah administratif Kabupaten Belitung. Nama Badau ini ternyata diambil dari satu nama kerajaan yang sudah ada sejak abad ke-15, yaitu Kerajaan Badau. Nah, bagi kamu yang ingin melihat peninggalan Kerajaan Badau ini, bisa berkunjung ke Museum Badau di Belitung. Museum Badau berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, atau tepatnya sekitar 29 km dari pusat kota Belitung. Museum Badau menyimpan beberapa benda bukti sejarah peninggalan Kerajaan Badau. Berbagai benda sejarah peninggalan Kerajaan Badau yang ada di museum ini, diantaranya beberapa jenis keris, pedang, gong, kelinang, garu, rosul atau kayu gaharu, dan sepasang tombak yang menjadi kebanggaan masyarakat Badau, yaitu tombak berambu. Menurut juru kunci museum yang merupakan keturunan terakhir Raja Badau, sepasang tombak ini memiliki keistimewaan, yaitu jika pada malam hari sepasang tombak ini akan terbang bebas mengelilingi kota kecamatan Badau. Menurutnya, sepasang tombak tersebut terbang menjaga kota Badau. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jadi sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyaknya kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Islam karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang sudah berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dari raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu, bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, inilah kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Kerajaan Kutai. Tahun kemunculannya 400 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Kalimantan Timur. Nama rajanya Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalan sejarahnya prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Sriwijaya. Tahun kemunculannya 600 Masehi. Pusat kekuasaannya di Sumatera Selatan. Nama rajanya Balaputra Dewa dan Sri Sangrama Wijaya. Peninggalan sejarahnya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur. Yang kedua ada Kerajaan Mataram Buddha. Tahun kemunculannya 700 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Jawa Tengah. Nama rajanya Bahnu, Wisnu, Indra, Samartungga. Peninggalan sejarahnya Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Kerajaan Demak. Tahun kemunculannya 1400 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Demak, Jawa Tengah. Nama rajanya Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggana, dan Pangeran Hidiwijaya. Peninggalan sejarahnya ada Masjid Agung Demak, Piring Campah, Saka Tatal, tiang utama masjid, beduk, dan kentongan. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Lalu berikut ini adalah peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi, yang kedua ada arca, yang ketiga ada seni ukir, yang keempat ada karya sastra, dan terakhir ada bahasa dan tulisan. Berikut ini adalah masa peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama ada masjid, yang kedua ada kaligrafi, yang ketiga ada batu nisan, yang keempat ada keraton, yang kelima ada pertunjukan, yang keenam ada seni ukir, dan yang terakhir adalah karya sastra. Nah, itulah dia materi bab 5 mengenai cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.